Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom, salam dari Bogor Baru dan kiranya Anda berada dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus, selalu disertai kehidupan Anda dengan berkat dan kasih setianya yang tidak pernah berkesudahan. Saudara sekalian, hari ini saya sharing dengan Anda satu tema tentang kesia-siaan hidup, ya, kesia-siaan hidup atau meaningless of life. Tapi dari sisi lain Anda bisa melihat ini sebagai hidup yang bermanfaat atau meaningful of life. Jadi di satu sisi kita katakan bahwa kehidupan ini sia-sia, ya, the meaningless of life. Tapi di sisi lain kita bisa mengatakan bahwa ini adalah kehidupan yang memang penuh bermanfaat, ya, yang ada manfaatnya atau meaningful of life. Kita akan membaca dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dan mulai hari ini selama beberapa minggu ke depan saya akan membahas atau saya akan membawa renungan mengenai Kitab Pengkhotbah. Ya, kalau Anda mengikuti di YouTube saya, maka sudah 2 kali yaitu Pengkhotbah 3 dan Pengkhotbah 12 yang pernah saya share. Tapi saya melihat bahwa ada baiknya kita memahami kitab ini secara keseluruhan. Sehingga mulai hari ini saya mulai dengan Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saudara sekalian, judul perikop dari PB2 pada ayat 1 dan ayat 2 judulnya itu pengantar. Kemudian dari ayat 1 sampai ayat 3 itu pengantar. Kemudian dari ayat 4 sampai ayat 11 itu judul perikopnya keteraturan dan akibatnya. Nah, kalau Anda membaca di PB1, judul dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini adalah segala sesuatu sia-sia. Jadi judul perikopnya segala sesuatu sia-sia. Nah, saya lebih senang mengikuti judul yang ada di PB1 ya, karena itu sesuai dengan judul pada banyak terjemahan Alkitab lainnya ya. Alkitab dalam bahasa Inggris umumnya itu judulnya tentang apa yang disebut dengan meaningless of life. Ya, jadi kehidupan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, Pengkhotbah ini adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang memang menjadi perhatian banyak sekali ahli teologi. Tetapi tidak terlalu banyak para ahli teologi yang menulis tentang kitab Pengkhotbah, ya, sangat sedikit. Pengkhotbah ditulis oleh boleh dikatakan bahwa Pengkhotbah itu adalah ditulis oleh Raja Salomo. Ya, karena nanti kita akan lihat ya, ada statement, ada ayat yang mengatakan bahwa memang nama Salomo tidak disebutkan secara eksplisit, tapi dari penjelasan di sini dari beberapa ayat yang ada di Pengkhotbah, kita tahu bahwa Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Kira-kira pada tahun 940 sampai 930 sebelum Masehi. Jadi kitab ini sudah cukup tua. Kitab Pengkhotbah ini sudah cukup tua, kira-kira 3000 tahun yang lalu. 3000 tahun yang lalu ditulis oleh Raja Salomo, tapi sampai hari ini sangat berguna bagi kita. Terutama bagaimana bisa kita melihat arti dari kehidupan ini. Siapakah kita? Bagaimana kita harus menyadari, memahami bahwa kehidupan ini adalah sungguh-sungguh tidak bermanfaat atau tidak berguna kalau berada di luar Tuhan. Tetapi berada di dalam Tuhan, maka kehidupan itu sungguh-sungguh berguna. Saudara, kira-kira tadi saya sebutkan kitab ini ditulis pada 940 sampai 930 sebelum Masehi. Kira-kira pada masa akhir dari pemerintahan Raja Salomo, ya, Salomo sebagai raja. Ketika hati dan imannya mulai terkontaminasi oleh agama-agama lain yang dianut oleh istri-istrinya dan selir-selirnya. Kita tahu istri dan selirnya itu kira-kira 1000 orang dan semuanya adalah orang-orang asing dan
Mereka datang ke Yerusalem dengan agama mereka masing-masing. Jadi Salomo dia dipengaruhi begitu hebat dengan ajaran-ajaran lain. Dan di masa akhir hidupnya dia memang menghadapi hal itu. Ajaran-ajaran yang begitu banyak yang mendistorsi dia dari kehidupan di dalam Tuhan, percaya kepada Yahweh, Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Nah saudara, Salomo menggunakan pengalamannya ya. Kalau kita baca nanti kita akan melihat bahwa Salomo menggunakan pengalamannya, kondisinya, keadaannya, observasi yang dia lakukan sebagai seorang raja. Dan kemudian dia menulis syair-syair atau puisi-puisi yang ada di pada kitab pengkhotbah ini dari perspektif dirinya. Jadi saya ingin menekankan ini. Jadi pengkhotbah itu ditulis dari perspektif dirinya. Karena bila Anda baca di kitab pengkhotbah ini, Anda akan mendapatkan banyak sekali kata aku itu artinya Salomo. Kemudian itu mengindikasikan bahwa memang apa yang dia lihat, apa yang dia tulis itu adalah dari perspektif dirinya atau perspektif dunia ini atau dari perspektif dirinya. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan baca dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11 yang demikian bunyinya. Perkataan pengkhotbah anak Daud Raja Salomo, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jeripaya yang dilakukannya di bawah matahari? Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang, tetapi bumi tetap ada selamanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara, terus-menerus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi tidak pernah penuh. Ke tempat sungai mengalir, ke situlah sungai kembali mengalir. Segala sesuatu melelahkan, tak habis-habisnya dikatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Itu sudah ada dulu, lama sebelum kita. Tidak ada kenangan akan orang-orang di masa lampau, juga akan orang-orang di masa depan. Tidak akan ada kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kehidupan yang sia-sia, kalau segala sesuatu sia-sia, judul menurut PB1. Bapak Ibu Saudaraku, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama yaitu bahwa kehidupan ini adalah sesuatu yang sia-sia. Kehidupan manusia di muka bumi ini adalah sesuatu yang sia-sia. Saudara sekalian, di dalam ayat 2, jadi di dalam ayat 1 dikatakan bahwa ini adalah perkataan pengkhotbah. Pengkhotbah itu adalah Raja Salomo, anak Daud, raja di Yerusalem. Nah, kita tahu anak Daud yang menjadi raja di Yerusalem itu hanya Salomo. Ya, Salomo adalah seorang anak langsung yang menjadi raja, anak Salomo, anak Daud yang menjadi raja di Yerusalem. Ayat 2 mengatakan demikian, Bapak Ibu, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, semuanya sia-sia. Jadi 2 kali dikatakan kesia-siaan belaka, kemudian semuanya sia-sia. Jadi di ayat 2 ini ada 3 kali kata sia-sia itu disampaikan. Salomo, menurut Salomo, Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup manusia adalah sia-sia, meaningless. Kemudian dikatakan bahkan dia kesia-siaan belaka. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan vanity of vanity, ya, vanity of vanity. Vanity itu artinya sia-sia, dan kalau vanity of vanity itu artinya super sia-sia, sangat sia-sia, ya, sangat sia-sia, super sia-sia. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa yang digunakan atau puisi yang digunakan Salomo ini adalah satu puisi dengan bahasa superlatif. Superlatif artinya itu sangat, ya, tertinggi, dan itu dilihat dari pengulangan kata.
kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Nah, itu yang disebut dengan vanity of vanity, meaningless of meaningless, atau super sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sia-sia ya juga berarti kehampaan. Kehampaan atau kekosongan atau emptiness. Sia-sia juga berarti tidak berguna, ya tidak berguna, useless dan meaningless atau tidak berarti. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan sia-sia atau super sia-sia, sangat kosong, sangat tidak berarti, sangat tidak bermanfaat. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Perjanjian Lama ada 73 kali muncul kata kesia-siaan atau sia-sia. Namun dari 73 itu 38 itu berada di kitab pengkhotbah. Artinya lebih dari 50%. Lebih dari 50% atau sekitar 50% kata sia-sia kehidupan itu ada di dalam kitab pengkhotbah. Dari 73 ayat atau 73 kali yang muncul di dalam Perjanjian Lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 3 mengatakan begini, apa gunanya bagi manusia segala jeripaya yang dilakukannya di bawah matahari? Ini adalah satu pertanyaan. Pertanyaan dari Salomo yang mengatakan sesungguhnya bahwa hidup manusia itu, ini semacam pertanyaan retorika yang mengatakan bahwa hidup manusia itu memang tidak ada gunanya, ya. Di bawah matahari, ya, atau under the sun. Dan istilah di bawah matahari ini sebanyak 30 kali muncul di dalam kitab pengkhotbah. Bahwa di bawah matahari ini kehidupan manusia itu sia-sia. Segala jeripayanya yang dilakukan itu tidak berarti. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, frasa under the sun atau di bawah matahari itu, di bawah matahari menandakan atau menggambarkan tentang status atau kondisi atau keadaan yang tanpa kehadiran Allah. Jadi kalau dikatakan under the sun, yang dimaksudkan dengan Salomo di sini yaitu secara implisit berarti bahwa status keadaan yang tanpa kehadiran Allah. Tanpa kehadiran Allah, manusia hidupnya adalah sia-sia. Tanpa kehadiran Allah, keberadaan manusia itu adalah sia-sia. Saudara sekalian, ada frasa yang sama ini, yaitu vanity, itu bisa atau meaningless tadi, ya, itu juga punya arti yang lain. Artinya adalah satu hembusan atau tiupan angin yang sangat singkat. Saudara perhatikan saya. Seperti itu. Itu adalah kesia-siaan. Bahwa hidup manusia atau keberadaan manusia itu sia-sia. Saudara, tarikan atau hembusan nafas yang sangat singkat itu melambangkan bahwa kehidupan manusia itu tidak ada artinya. Sia-sia belaka, kesia-siaan belaka. Tidak ada artinya sama sekali. Jadi hidup manusia itu bagaikan satu hembusan angin yang sangat singkat, ya. 1 detik. Demikianlah kehidupan manusia. Kehidupan manusia dan manusia tidak berarti, ya, tidak berarti apabila berada di luar Tuhan atau di bawah kolong langit ini. Dan kemudian pada ayat 4 dikatakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang. Generasi yang satu pergi, generasi yang lain datang, tetapi bumi tetap ada selamanya. Ini melambangkan tentang sesuatu yang singkat, bahwa manusia itu singkat kehidupannya di dunia ini. Ya, tidak lama. Generasi yang satu pergi, generasi yang satu datang, kemudian pergi lagi. Saudara sekalian, Salomo menyadari betul tentang kehidupan ini. Atau tadi seperti saya sampaikan, di masa akhir dari pemerintahannya, dia telah menghadapi banyak hal, dia telah mempunyai banyak pengalaman, dia melakukan observasi terhadap banyak hal. Kemudian dia menulis surat ini dan dia menyadari bahwa apa yang dimiliki, apa yang dijalaninya, kehidupannya sebagai manusia itu
under the sun atau di bawah kolong langit ini sia-sia. Saudara bisa bayangkan dia seorang raja di Yerusalem, orang yang sangat kaya dan melimpah hartanya. Orang yang dikatakan sangat bijaksana, banyak pengetahuan dan diakui oleh banyak orang pada zamannya. Kerajaan-kerajaan, raja-raja dan ratu-ratu yang ada pada zaman Salomo semuanya mengakui Salomo. Orang yang hebat, orang yang status. Tetapi apa Bapak Ibu Saudaraku, dia mengatakan bahwa kehidupan ini adalah sia-sia. Apa yang dilakukan manusia di bawah kolong langit ini adalah sia-sia. Apa gunanya kehidupan manusia dengan segala jeripayanya yang dilakukan di bawah kolong langit ini? Itu pun juga sia-sia. Salomo menyadari betul tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa sebagai manusia kehidupan ini sia-sia, tidak berarti atau meaningless, kosong atau emptiness, dan tidak berguna atau useless. Saudara-saudara sekalian, apa implikasi rohaninya bagi kita dari perspektif dunia atau perspektif seorang manusia? Maka manusia, yaitu Anda dan saya, adalah sia-sia. Anda bagaikan satu hembusan nafas yang sangat singkat. Satu hembusan nafas, satu tarikan nafas yang sangat singkat dan tidak berarti. Dan itulah status manusia atau keadaan manusia. Saudara, Anda perlu menyadari hal ini. Anda perlu menyadari tentang siapakah Anda, bahwa Anda tidak bisa mengandalkan apapun dari kehidupan Anda sendiri. Karena kehidupan Anda tidak bisa dibanggakan. Dan bahwa kehidupan Anda atau kehidupan manusia, kehidupan Anda dan saya ini sangat singkat dan tidak ada artinya. Itu pelajaran pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa kita pelajari dari ayat 1, 2, dan 3. Nah, pelajaran yang kedua atau hal yang kedua Bapak Ibu, pertanyaannya begini, mengapa demikian? Mengapa kehidupan manusia itu sia-sia? Mari kita melihat jawabannya ada pada ayat 5 sampai ayat 8. Demikian ayat 5 sampai ayat 8. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara. Terus-menerus berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut tetapi laut tidak pernah penuh. Ke tempat sungai mengalir ke sanalah, ke situlah sungai kembali mengalir. Segala sesuatu melelahkan sebab tak habis-habisnya dikatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Bapak Ibu, ayat 4 ayat 5 sampai ayat 8 yang baru saya baca ini menjelaskan bahwa ritme alam ya, proses-proses yang terjadi dalam kehidupan alam ini ya, siklus alam itu mengatur kehidupan Anda. Sebagai manusia yang berada di bawah matahari atau di bawah kolong langit ini, maka kehidupan Anda itu takluk pada alam semesta. Manusia tidak bisa mengatur ritme alam semesta. Alam yang mengatur manusia. Dan oleh sebab itu kehidupan manusia ini sia-sia. Mengapa? Karena dia tidak bisa menaklukkan kekuatan-kekuatan alam. Dan rutinitas kekuatan alam itu membuat manusia ini takluk ya. Pagi petang angin bertiup ya, matahari terbit, matahari terbenam. Ya, semuanya itu terjadi dalam kehidupan di mana manusia hanya bisa menerima kekuatan alam itu, ritme alam itu, dan siklus alam itu yang menaklukkan manusia. Saudara sekalian, manusia kalah dan tidak bisa mengatasi dan bisa mengatur alam. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 8 tadi yang kita baca ya, mengatakan bahwa manusia mengakui bahwa hidup ini, dan karena itu maka manusia ini mengakui bahwa hidup ini menjemuhkan. Saudara, saya baca sekali lagi ya dari ayat 8. Ayat 8 mengatakan segala sesuatu melelahkan. Segala sesuatu tak habis-habisnya dikatakan oleh manusia. Jadi manusia hanya membahas
tentang kelelahan yang dialaminya dalam kehidupan ini. Saudara, melelahkan itu artinya ketidakpuasan dan kekurangan. Dan keluhan yang terus-menerus tak habis-habisnya disampaikan oleh manusia, karena itulah yang dia hadapi. Rutinitas alam, ya, siklus alam, dan kemudian dia tidak bisa menaklukkan hal itu dan dia masuk di dalam proses itu, proses yang terjadi di alam, di tengah-tengah alam semesta ini, dan kemudian itu menjemuhkan bagi dia, melelahkan bagi dia, dan tak habis-habisnya dia mempercakapkan hal itu. Karena itu proses yang disebut dengan ketidakpuasan dan kekurangan. Bapak Ibu Saudara sekalian, implikasinya bagi kita bagaimana? Mengapa sia-sia kehidupan ini? Karena manusia tidak berdaya, ya. Manusia tidak berdaya. Dari perspektif dirimu sendiri, dan tentu saja tadi dari perspektif Raja Salomo, atau dari perspektif dunia ini, Anda tidak berdaya. Tidak seorang pun yang berdaya menghadapi rutinitas kehidupan ini. Adalah eksternal faktor di luar Anda yang membuat Anda itu tidak berdaya. Anda tidak mampu, ya, Anda tidak mampu. Dan karena itu harus Anda pahami bahwa hidup manusia ini tidak ada artinya di tengah-tengah dunia ini atau di bawah matahari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hal yang ketiga yang bisa kita pelajari dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini, yaitu apa yang disebut dengan dampak hidup yang sia-sia adalah kekosongan dan kehampaan. Kelanjutan hidup yang sia-sia ini, ya, dampak dari hidup yang sia-sia ini adalah kekosongan dan kehampaan. Ayat 9 mengatakan demikian, Bapak Ibu, apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Tak ada yang baru di bawah matahari. Bapak Ibu, apa yang terjadi itu sudah ada sebelumnya. Apa yang pernah ada akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Demikianlah manusia selalu mengatakan demikian. Ayat 10, adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihat ini baru. Itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Nah Bapak Ibu, ayat 10 ini yang melambarkan tentang kekosongan tadi. Emptiness, kekosongan. Lihat ini baru, dan ternyata itu bukan sesuatu yang baru. Lama sebelum kita ada, manusia ada, maka apa yang kita katakan baru itu sudah ada. Ayat 11 mengatakan tidak ada kenangan akan orang-orang yang di masa lampau. Jadi manusia tidak bisa mengenang prestasi, ya, kinerja, apa yang telah dilakukan di masa lalu, siapapun dia. Juga akan orang-orang yang di masa depan. Juga kita tidak bisa mengingat tentang apa yang dilakukan di masa lalu dan apa yang akan dilakukan di masa depan. Dalam arti bahwa yang kita tahu hanya hari ini. Jadi manusia mempunyai keterbatasan yang tahu hanya hari ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tidak ada kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Saudaraku, ayat 9 dan ayat 10 ini mengatakan bahwa tidak ada yang baru, ya, ayat 9, 10 dan 11 ya. Tidak ada yang baru, manusia tidak bisa atau tidak mampu melakukan sesuatu yang baru, ya. Kemudian manusia tidak ada kenangan akan masa hidup sebelumnya. Tidak ada kenangan orang yang hidup juga nanti. Manusia hanya bisa tahu dirinya, mengenali dirinya pada hari ini. Jadi itulah keterbatasan kita. Dampak dari kesia-siaan hidup, yaitu kekosongan hidup dan dimensi waktu kita itu yang hanya tahu pada hari ini. Kita nggak bisa lagi pergi ke masa lampau dan kita tidak tahu apa yang akan kita terjadi di masa yang akan datang. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara sekalian, kesia-siaan dari dampak dari kesia-siaan itu adalah perspektif manusia yang terbatas. Dan ini adalah kehampaan atau adalah kekosongan
karena perspektif kehidupan manusia ini yang terbatas. Bapak Ibu Saudaraku, Salomo, anak Daud, orang-orang terbijaksana, orang yang sangat memiliki banyak properti dan kekayaan, orang yang dihargai, orang yang pandai, orang yang bisa menulis banyak buku, menyatakan tentang kekosongan dan kehampaan hidup. Saya ingin mengulang lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis surat ini atau kitab ini adalah Raja Salomo. Dia seorang raja, ditulis pada saat dia menjadi raja. Dia seorang anak Daud, anak dari raja yang besar di Israel. Dia orang yang sangat bijaksana, dia penuh kekayaan, dia dihargai, dihormati secara finansial, politik, ekonomi, ya, sosial, ekonomi, kebudayaan, dari semua aspek dia dihargai. Tapi dia mengatakan begini, bahwa semuanya sia-sia, bahwa hidup ini sia-sia. Salomo saja mengatakan seperti itu, apalagi kita yang tidak punya apa-apa dibandingkan dengan Salomo. Salomo menyatakan bahwa hidup ini adalah kosong dan hampa. Emptiness, kosong dan hampa. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa maknanya bagi Anda? Kehebatan Anda mungkin merasakan bahwa Anda ini hebat. Kehebatan Anda, prestasi Anda, kinerja Anda, pekerjaan Anda, posisi Anda, jabatan Anda, sumbangsi Anda, kontribusi Anda bagi society, bagi masyarakat, bagi ekonomi dunia ini, bagi ekonomi negara ini, bagi bangsa dan negara ini. Mungkin record Anda, prestasi Anda, segala hal yang Anda punya, ya, pada hari ini saya ingin sampaikan itu adalah sia-sia dilihat dari perspektif di bawah kolong langit. Kinerja Anda akan dilupakan, kehebatan Anda akan dilampaui oleh orang lain, prestasi Anda akan dipecahkan, record Anda akan dipecahkan oleh orang lain, sumbangsi kontribusi Anda akan dikalahkan juga oleh orang lain. Orang akan tidak mengingat Anda. Seperti tadi dikatakan, orang akan tidak mengingat Anda. Dan Anda tidak tahu apa yang terjadi dengan Anda pada masa yang akan datang. Bahkan besok pun Anda tidak tahu apa yang terjadi. Ini berarti bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa Anda tidak bisa membanggakan kehidupan Anda sebagai manusia. Karena semuanya akan dilupakan dan semuanya adalah kekosongan. Saudara, kita harus sadari, Anda harus sadari bahwa perspektif manusia dan perspektif dunia ini, hidup ini adalah sia-sia. Hidup ini adalah kehampaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang yang mengatakan bahwa kitab pengkhotbah ini adalah kitab yang penuh dengan pesimisme. Dan memang betul, apabila dilihat dari perspektif dunia dan perspektif seorang manusia, maka kehidupan ini kehidupan yang penuh dengan pesimisme. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, sebagai key takeaway yang kita bisa belajar dari sini, yaitu dari pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11 ini. Dari tadi saya selalu menyebutkan dari perspektif manusia, dari perspektif Salomo, dari perspektif Anda sebagai seorang manusia, dari perspektif dunia ini. Namun demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo sendiri menjelaskan bahwa kehidupan ini dari perspektif dirinya, karena dia melakukan observasi dan pengamatan, lalu kemudian dia mengatakan dari perspektif, dia mengemukakan ini dari perspektif dirinya. Nah Bapak Ibu Saudaraku, sesungguhnya kehidupan ini bukan sia-sia, ya, tetapi sangat berarti dari perspektif Tuhan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau manusia mengatakan, seorang raja mengatakan, seorang yang hebat mengatakan bahwa hidup ini sia-sia, maka itu dari perspektif dirinya atau dari perspektif dunia ini. Sesungguhnya kehidupan ini sangat berarti dari perspektif Tuhan Allah Bapa kita yang berada dalam kerajaan sorga. Saudara sekalian, Salomo mengatakan bahwa tidak ada yang baru di muka bumi, di bawah kolong langit ini. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini berarti karena dia memberikan hidup yang baru kepada dunia ini. Dalam
surat Paulus kepada jemaat di Korintus ya. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, semua orang yang tinggal di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, Salomo dari perspektif dirinya, dia mengatakan bahwa hidup ini adalah sia-sia. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa hidup ini sangat berarti. Dia sangat mencintai Anda, dia sangat mencintai manusia ini. Dia mencintai dunia ini. Dia mencintai manusia. Dan dia sangat mencintai Anda, dan dia sangat mengasihi Anda. Hidup ini berarti dari perspektif Allah. Kehidupan ini meaningful, very meaningful. Dari perspektif Allah. Karena itu percayalah. Percayalah pada Allah dan serahkanlah kehidupanmu pada Allah. Karena hal yang sia-sia, ya, hal yang tidak berarti, dijadikan sangat berarti oleh Allah. Dia terlebih dahulu mengasihi dunia ini dan mengasihi Anda. Karena Anda sangat berarti. Kalau Anda tidak berarti, maka Anda akan binasa. Tapi karena Anda berarti, maka Dia sangat mengasihi dunia ini. Nah, saudara sekalian, tadi saya katakan bahwa judul dari perikop ini adalah segala sesuatunya sia-sia. Bahwa kehidupan manusia ini sia-sia. Itu dari perspektif dunia. Tapi dari perspektif Allah, Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini sangat berarti. Dan hidupmu ini menjadi berarti. Menjadi meaningful. Karena kamu percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini memberkati Anda. Dan seperti biasanya, God bless you. God save you. Amin.